Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah utama pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Nona Pendeta Clara Rompas, SSI Teol dari Gimindo Eklesia. Kita masuk dalam tata ibadah Minggu Adventus yang ketiga. Saya persilakan jemaat berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 91 bait 1 dan 3 Putri Sion. Kembali kita muji Tuhan dari PKJ nomor 27 bait 1 dan 3. Nyanyikannya. Bersorak-sorai
kita sama-sama mengikuti pembacaan Mazmur. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung langit. Tidak ada yang terlindung dari panas sinar. Kita akan puji Tuhan dari Kidung Jemaat 64 bait 1. Bila kulihat bintang gemerlap. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allah, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih Ia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Kita akan memuji Tuhan dari Filipi 348, bertobatlah, kita nyanyi 2 kali. Bertobatlah dan balik pada Bapa.
siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadanya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 239 bait 1 dan 2, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang gemilang, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kembali kita mendengarkan paduan suara dari GPIB Tugu. Dipersilakan.
Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu, ya Allah, Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Kiranya firman yang ditaburkan boleh tertanam dan bertumbuh subur dalam hati kami. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman, Roh Kudus-Mu juga yang memperlengkapi dan menguasai hamba, agar hanya memberitakan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sedang kami nantikan, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, adapun firman Tuhan pagi ini untuk kita semua, kita sama-sama membuka Injil Matius pasalnya yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-2 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu Saudara boleh jawab semangat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, masih semangat semuanya. Dengan penuh sukacita kita naikkan syukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan kembali, diperkenankan untuk ambil bagian dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga. Dan pada Minggu Advent ketiga ini, tema bacaan kita adalah bersabar sampai kedatangan Sang Raja. Boleh ditampilkan mungkin PowerPoint-nya.
Yesus Kristus, kecanggihan teknologi dalam dunia digital sekarang ini membuat kita susah untuk bersabar. Semuanya serba cepat, serba instan, semua ada di dalam genggaman ponsel pintar. Dulu orang berkomunikasi lewat surat, dan untuk membuat sebuah surat aja butuh proses yang panjang, butuh waktu yang lama. Kita harus menulis surat dulu, lalu mengirimnya ke kantor pos, lalu harus menunggu balasan. Sekarang semua ada dalam satu klik. Sekarang kita sulit untuk bersabar. Dulu mungkin orang bisa menunggu waktu lama untuk menulis, menunggu balasan. Sekarang tinggal klik, tinggal tunggu orang balas aja, kita kadang susah ya untuk sabar. Aduh, kok dia belum balas? Aduh, kok dia belum baca? Kita internet lambat sedikit kita sudah mengeluh, mengomel. Sekarang, boleh next? Orang tidak perlu lagi repot memasak banyak makanan instan. Bahkan sekarang tinggal klik pesan antar. Kita tinggal duduk manis dan menunggu. Itu pun kita kadang masih susah untuk bersabar. Kadang-kadang mungkin drivernya sedikit terlambat, apa karena hujan atau macet. Kita sudah, aduh mana nih drivernya. Di jalan, lampu hijau baru menyala, orang sudah ribut klakson. Nah, kalau sabar itu berbentuk barang, pastilah sudah jadi barang yang langka dan antik di zaman sekarang ini. Next. Sabar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tabah. Tahan dalam berbagai pencobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Sabar berasal dari bahasa Arab, as-syabru, artinya menahan diri dari keluh kesah. Dalam penantian apapun, kadang kita merasa jenuh, kita ragu dan putus harapan sehingga membuat kita sulit untuk bersabar. Nah, melalui bacaan hari ini kita diajak untuk bersabar dalam menunggu kedatangan Sang Raja. Next. Jemaat yang terkasih, tema Injil Matius adalah tentang Yesus, Raja Mesianis. Yesus adalah Raja. Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai Mesias, penyelamat, anak Raja Daud. Matius memperlihatkan Tuhan yang menepati janjinya dengan mengutus atau mengirim Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, pasal 11 ini masuk dalam bagian tema Matius tentang kehadiran kerajaan. Dan perikop kita hari ini bercerita tentang Yohanes Pembaptis yang mengutus murid-muridnya untuk berbicara kepada Yesus dan juga berisi kesaksian Yesus kepada orang banyak tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat ayat per ayat. Dalam ayat 2-6 ini berisi percakapan Yesus dengan murid-murid Yohanes Pembaptis tentang jati diri Mesias. Ayat 3 adalah pertanyaan yang datang dari Yohanes Pembaptis karena ada keraguan dalam dirinya ketika dia sedang berada di dalam penjara. Jadi Yohanes Pembaptis sangat yakin bahwa Mesias itu akan datang. Tetapi dia yang membuatnya ragu adalah karena dia tidak tahu siapa orangnya. Dia cuma bisa menebak-nebak siapa, inikah dia atau inikah. Yohanes bahkan mengira jika Yesus betul adalah Mesias, seharusnya Yesus sudah melakukan penghakiman. Harusnya dia sudah membebaskan Yohanes dari penjara. Jadi dia mengira bahwa, oh jangan-jangan Yesus ini sama seperti saya. Dia hanya mempersiapkan jalan, hanya membuka atau merintis jalan seperti saya. Merintis jalan bagi Sang Mesias. Yesus bukan Sang Mesias itu sendiri. Pada ayat 5 disebutkan hasil dari pekerjaan Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Nanti Bapak Ibu boleh baca dalam Yesaya 29 ayat 18 sampai 19, pasal 35 ayat 5 sampai 6 dan pasal 61 sampai ayat 1.
61 ayat 1. Dikatakan di ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan Mesias, dan semuanya itu mengingatkan Yohanes pada penekanan tentang penghakiman, dan bahwa tugas pokok dari Mesias adalah pelayanan kasih. Nah, bagi Yohanes Pembaptis ini suatu bahaya. Kenapa? Karena Yesus tampaknya tidak terlihat cocok dengan gambaran sang Mesias itu. Karena Yohanes tidak dibebaskannya dari penjara. Penghakiman itu belum terjadi. Nah, perasaan kecewa pada ayat 6 dikarenakan karena adanya hal yang belum pasti itu. Karena belum tahu nih siapa nih Mesiasnya. Sehingga menimbulkan perasaan ragu dan menentang. Sama hal yang dirasakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia merasa ragu. Nah, ayat-ayat berikutnya adalah kesaksian yang diberikan Yesus untuk menghormati Yohanes Pembaptis. Pada ayat 7 dan 8, Yesus memperlihatkan bahwa Yohanes tidak mengikuti pikiran banyak orang. Dan ia bukan orang yang mencari hidup gampang gitu ya. Lalu ayat 9 dan 10 Yesus katakan bahwa Yohanes adalah nabi. Orang yang memberitakan tentang penghakiman yang akan datang, dan dengan hidupnya di padang gurun, dia hidup berbeda sekali dengan cara hidup masyarakat yang seenaknya pada zamannya. Yohanes Pembaptis adalah utusan yang mempersiapkan jalan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Maleakhi dalam Maleakhi 3 ayat pertama. Jadi ayat 9 dalam bacaan kita ini adalah kutipan dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat pertama. Lalu ayat 11 dikatakan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ini adalah penekanan tentang peran Yohanes yang diberikan Tuhan kepada dia. Dia harus menjadi perintis, pembuka jalan yang mempersiapkan jalan bagi sang raja. Kabar baik tentang sang raja yang akan datang itu harus diberitakan. Tugas memberitakan Injil ini adalah perintah yang mutlak, ya, bukan perintah yang pilihan. Boleh dilakukan atau tidak dilakukan, bukan pilihan yang bebas. Tetapi menjadi keharusan bagi setiap mereka yang percaya pada Mesias sang raja. Jemaat yang terkasih, next slide. Biasanya kalau ada tamu penting dari luar kota berkunjung ke suatu kota, jalanan yang akan dilewati sudah dipersiapkan. Misalnya pada gambar ini, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah lihat waktu itu acara KTT G20 di Bali. Banyak tamu-tamu penting dari luar negeri datang, sehingga jalan sudah pasti dibersihkan, jalan sudah pasti dirapikan, mungkin bahkan dihias, dan beberapa jalan ditutup supaya tamu-tamu itu bisa lewat. Bahkan banyak orang sudah berdiri di pinggiran jalan hanya untuk melihat tamu penting itu datang. Mereka menunggu dengan sabar walaupun panas terik atau bahkan hujan, demi bisa melihat kedatangan tamu penting itu ya. Karena yang datang kan orang-orang penting dari beberapa negara itu ya, yang 20 negara itu. Presiden atau perdana menteri. Mereka bersabar menunggu di pinggir-pinggir jalan. Jemaat yang terkasih, tema pada Minggu Advent ketiga adalah ajakan bagi kita sebagai umat Kristen untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. 3 minggu sudah masa Advent kita boleh jalani. Persiapan apa saja yang sudah kita lakukan untuk menyambut kedatangan? Apakah baju dan sepatu baru? Apakah pernak-pernik Natal atau mungkin kue-kue kering? Membersihkan dan merapikan rumah, kan biasanya kita kalau ada tamu mau datang ke rumah, kita bereskan, rapikan rumah.
Sudahkah kita dengan sungguh menghayati masa Advent ini sebagai masa pertobatan dan penantian? Sudah mampukah kita bersabar untuk menantikan kedatangan Sang Raja? Atau kita justru susah untuk bersabar memasuki Natal, untuk merayakan Natal? Ada banyak gereja atau persekutuan Kristen yang sudah merayakan Natal padahal masih masa Advent, sehingga maknanya bisa berbenturan. Kalau beberapa minggu yang lalu Gemindo mengadakan webinar, jadi untuk bisa menghayati masa Advent, sebaiknya, alangkah baiknya pernak-pernik Natal atau perayaan Natal itu minimal dirayakan tanggal 24 malam, supaya jemaat boleh benar-benar menghayati masa Advent sebagai masa penantian, bukan kelahiran. Jemaat yang terkasih, menunggu memang tidak enak. Menunggu apapun itu rasanya tidak enak, tetapi perlu. Sama seperti saat kita di jalan gitu, bertemu dengan traffic light atau lampu lalu lintas, kita perlu menunggu dari lampu merah berganti warna hijau. Kalau menunggu itu tidak ada, tidak perlu, bagaimanalah jalanan itu ya. Atau sama seperti kita memasak. Jadi katanya kalau membuat brudel gitu ya, kue Manado itu, kalau dia belum waktunya, itu belum boleh dibuka. Kalau kita sudah buka belum waktunya, itu rotinya, brudel itu bisa bantet. Jadi menunggu itu memang tidak enak, tetapi perlu. Supaya apa? Supaya brudel tadi ini sesuai lah rasanya, teksturnya. Begitu pula dengan kita dalam menghayati masa-masa Advent. Kita diajak untuk bersabar menanti kedatangan Sang Raja. Tidak perlu kita terburu-buru untuk merayakan Natal. Jemaat yang terkasih, mari kita menghayati masa penantian ini dengan melihat kembali diri, memperbaiki diri, mengembangkan diri. Apa yang sudah baik, kita boleh berubah menjadi lebih baik. Belajar bersabar, sama seperti Maria yang bersabar menantikan Yesus dalam kandungannya selama 9 bulan. Ibu-ibu di sini pasti sudah berpengalaman lah ya, mengandung anak selama 9 bulan, ya, membawanya kemana-mana. Begitu juga mungkin para bapak yang mendampingi istrinya, menunggu kelahiran sang anak. Kita boleh mencoba membayangkan Maria yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya hatinya. Di tengah tekanan sosial dan mental yang harus dihadapi oleh Maria, dia tetap bersabar menantikan kelahiran Sang. Sambil menunggu kedatangannya, mari kita juga mempersiapkan diri. Bukan hanya baju baru, sepatu baru, atau kue-kue kering yang kita siapkan. Hal yang paling penting untuk kita siapkan adalah hati. Siapkah hati kita menyambut kedatangan Sang Immanuel? Dalam kerisauan dan kegundahan hati kita menunggu, menanti, mari kita mengisi masa-masa itu dengan hal-hal yang baik. Kita boleh mulai dari lingkup terkecil, mulai dari tengah-tengah keluarga, rekan sahabat dalam pekerjaan dan pelayanan, lalu di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya sesama manusia, tetapi juga sesama ciptaan. Mari kita belajar untuk lebih ramah kepada alam semesta, supaya seluruh alam boleh berkumandang menyambut kedatangannya. Jemaat, marilah isi masa penantian dengan kehidupan yang terus bergerak, terus berharap, tanda tidak takut pada kecemasan-kecemasan yang tidak menguntungkan. Tentu kita sudah mau memasuki akhir tahun, kita punya harapan baru di tahun depan untuk lebih baik. Segala situasi dan kondisi kita harapkan lebih baik. Dan cemas, khawatir itu wajar, itu manusiawi, tetapi biarlah kecemasan dan kekhawatiran kita itu tidak menguasai diri kita.
Mari kita meletakkan segala pengharapan kita kepada Kristus, karena di dalam Kristuslah kita mampu bergerak dan berdampak dalam masa-masa menanti. Kiranya cinta kasih dari Allah Tritunggal senantiasa melingkupi dan menyertai kita. Amin. Kita akan respon firman Tuhan dari Kidung Yeremia 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Tiba saatnya kita akan memberikan pengucapan syukur. Ajakan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sementara persembahan dijalankan, penyanyi dari jemaat 99 ayat pertama dan ketiga. Kita saudara Turun
Di siang hari ini Tuhan, mendatang ke tempat-Mu untuk beribadah. Kami bawa persembahan kami Tuhan, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini bisa dipakai dan digunakan sebagai rahmat ini. Berkatilah setiap lini kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah persembahan itu, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan doa syafaat, kembali kita mendengarkan vokal grup KPPR dari Gilido Salvatore. Dipersilakan.
Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, Bapa yang kami sapa dalam nama Putramu Yesus Kristus, yang kehadirannya sedang kami nantikan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan ke dalam kehidupan kami. Kami boleh dituntun untuk memasuki minggu Advent yang ketiga. Kami bersyukur untuk pelayanan firman yang sudah diberitakan. Melalui Injil Matius, kami diajak untuk bersabar dalam menantikan kedatangan Sang Raja Damai, Sang Mesias Juru Selamat kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami dalam langkah juang kami menantikan kehadiran Sang Raja. Biarlah kami boleh memaknai, menghayati masa penantian ini dengan sungguh. Kami mengucap syukur untuk gereja-gereja-Mu yang pada hari ini juga mengingat rayakan Minggu Advent yang ketiga, memasuki masa penantian. Kami mengucap syukur untuk gereja-gereja yang pada saat ini, pada hari ini sudah memberitakan Injil. Kami bersyukur untuk para pemberita firman pada hari ini. Di tengah segala gumul juang gereja-gereja baik yang ada di Indonesia, di Asia bahkan di dunia, Tuhan senantiasa memelihara keberlangsungan gereja di muka bumi ini. Kiranya senantiasa Tuhan memampukan mereka, memberikan mereka hikmat bagi para pengurus PGI, PGIW, SAG, Sinode Am Gereja di dalam segala tugas dan tanggung jawab dalam segala karya layan mereka. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi sinode kami Gemindo di dalam segala gumul juang para majelis sinode. Tuhan senantiasa memberi hikmat, kesatuhatian di dalam setiap karya lain yang mereka lakukan. Mampukan mereka untuk berjalan bersama kami para jemaat, baik yang ada di Jabodetabek maupun yang ada di daerah-daerah. Mampukan kami juga para jemaat untuk bersinergi, bersatu hati, berjalan bersama dengan majelis sinode. Biarlah setiap karya lain yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat di tempat ini, jemaat Salvator, di dalam segala karya lainnya. Tuhan memberkati kehidupan pendeta jemaat, pendeta Non Cerondemu di dalam segala gumul juang, di tengah-tengah pelayanan, dan juga kehidupan bersama dengan keluarga anak-anak terkasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mampukan dia untuk menjadi gembala di tengah-tengah jemaat Salvator. Mampukan dia untuk bersatu hati, berjalan bersama dengan para majelis di dalam merangkul jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Diberkati para pengurus kategorial dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang bergumul dalam sakit, penyakit, dan pemulihan. Kami bawa yang terkasih Bapak Penatua Obed Permana di dalam gumul juangnya melawan sakit penyakit. Apapun sakit yang dideritanya, kami percaya Tuhan yang akan melawan, Tuhan yang akan menjamah apapun yang menjadi sakitnya. Tuhan yang akan berproses bersama, berjuang bersama Bapak Obed untuk berpulih. Biarlah dia boleh berpulih dan kembali memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga turut bersukacita bersama keluarga Bapak Yafet Aib dan Ibu Yuni yang Tuhan sudah boleh izinkan menapaki 1 tahun lagi usia pernikahan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi sang kepala rumah tangga. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan di dalam rumah tangga mereka. Apapun gumul juang yang dihadapi oleh keluarga di dalam rumah tangga, Tuhan senantiasa beserta dengan mereka, berjuang bersama-sama dengan mereka. Kami juga turut bersyukur dan bersukacita atas pertambahan usia kelahiran dari anak Jeffrey. Kami mengucap syukur untuk tahun-tahun kehidupan yang boleh
dilewatinya dengan penuh suka dan duka. Kami mengucap syukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan anak Kevin. Kiranya di tahun-tahun hidupnya di umur yang baru tetap Tuhan memelihara dan menyertainya dalam segala gumul juang sebagai anak-anak di tengah-tengah pendidikannya. Kami juga berdoa bagi orang tua lansia, ibu yang terkasih, Om Marido Gajati, Ibu Kartina Rasujo, Ibu Penatoa Yakoba Lukas, Ibu Lina Adu, Ibu Sincia Luenga, Bapak Hendy Anirul, Bapak Filipus Henok, Bapak Nikosman. Di dalam mereka menjalani hari-hari mereka di masa tua, kami tetap percaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Tuhan senantiasa berjalan bersama mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam mereka menjalani hari-hari mereka di masa tua mereka. Kami juga berdoa bagi perayaan Natal Berindo Masa Kantor yang akan dilaksanakan 17 Desember 2022 yang akan datang. Tuhan yang senantiasa berjalan bersama panitia dan mereka yang mempersiapkan perayaan ini. Tuhan yang boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik daya maupun dana. Biarlah mereka boleh mengingat rayakan kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Kami juga turut mendukung dalam doa bagi keluarga yang sedang berduka, keluarga Ibu Sarasel. Kami mohon Tuhan yang senantiasa menjadi penopang, pelipur bagi keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Kami percaya gumul juang langkah juang mereka ke depan, meski tanpa orang yang mereka kasihi, tetap Tuhan akan tuntun, tetap Tuhan akan menopang kehidupan mereka. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang hari ini boleh hadir baik secara onsite maupun online. Kami bersyukur kami boleh dilayakkan untuk mengambil bagian dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga ini. Begitu juga dengan para pelayan yang bertugas hari ini, majelis yang bertugas organis di multimedia. Biarlah pelayanan yang kami lakukan hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk 1 minggu kehidupan yang lalu penuh penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami mohon ampun atas segala kesalahan, kelalaian, kegagalan kami dalam melakukan kehendak dan perintah-Mu. Dan untuk memasuki pekan dan minggu yang baru, kami tetap memohon tuntunan topangan tangan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai melingkupi kami, agar kami boleh senantiasa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Doa kami ini kami alaskan di dalam nama Putra Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Mohon perhatiannya untuk waktu jemaat Minggu 11 Desember 2022 sesuai dengan kalender gereja, maka hari ini adalah Minggu Advent ketiga. Yang memimpin ibadah pada hari ini adalah Pendeta Clara Rompas SSC Teol dari Indo Eklesia. Atas nama majelis dan jemaat Sapato saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Semoga kiranya Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan paduan suara GPIB Tugu yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama jemaat Sapato di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada majelis jemaat, pemain musik dan tim multimedia, proyektor dan seluruh anggota jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk kegiatan sepanjang minggu ini, hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 pukul 7 malam kita akan mengadakan gladi resik perayaan Natal di gedung gereja karena perayaan tanggal 17 ya. Untuk hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 7 malam kita ada ibadah doa bersama dan doa bersama para pelayan dan pelayanan persiapan minggu. Bertempat di gedung gereja, pelayan firman oleh Diaken Immanuel Caleb, pandu doa dan pujian Bapak Penatua Obed Ana. Untuk hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 18 atau jam 6 sore kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal Jumat Salvator. Untuk pelayan firman, Pendeta Jerry Sondak Ulur, Master Teologia dari KGPM Yeremia. Untuk ibadah utama minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 9 pagi ibadah utama minggu yang dilayani oleh pendeta jemaat, pendeta Mencoran Gunung Sarjana Teologia dari Salvator, pengantar kadim Diaken Sri Wahyudi, Liturgos Penatua Patresia, Prokantor Penatua Yakoba dan Saudari Putri Perna Ana, pemain musik Bapak Dol Kaderi, pandu persembahan Penatua Sugiyati, kuasa kolektan panitia HBG dan warta jemaat Penatua Patresia, puji-pujian dari KTB Lanji dan KTB Cerinci. Untuk laporan keuangan minggu 4 Desember 2022, jumlah perpuluhan yang masuk Rp2.120.000, LT ibadah utama minggu Rp801.000, LT ibadah gabungan kategorial Rp311.000, sampul syukur ulang tahun Rp300.000, iuran diakonia Rp810.000, janji iman rakyat 2020 dari keluarga Bapak Obed Ana Rp900.000, sambal perjamuan Rp1.500.000, penerimaan dari Boti sebesar Rp16 juta, total pemasukan Rp22.742.000. Untuk TK pelayan firman utama minggu Rp250.000, TK pelayanan 1 minggu Rp355.000, sentralisasi November ke Sinode Rp300.000, sumbangan untuk pendeta Edi Rp500.000, diakonia janda bulan Desember Rp1.600.000, sentralisasi Rp3 juta, THR pendeta bulan tahun 2022 Rp3.500.000, THR porter Rp2.500.000, THR admin sebesar Rp750.000, THR guru sekolah minggu 3 orang Rp600.000, food pelayan kado untuk pelayan yang berulang tahun Rp300.000, pengurusan Boti Rp1 juta, pembelian ATK Rp246.000, honor guru sekolah minggu bulan Oktober, November, Desember Rp1 juta, THR pemain musik 2 orang Rp1 juta, total pengeluaran Rp16.601.000, saldo sebesar Rp6.141.000. Untuk nomor perpuluhan yang masuk NR Rp700.000, 01 Rp150.000, 22 Rp500.000, 03 Rp150.000, 23 Rp150.000, 14 nomor 14 Rp200.000, NN Rp50.000, NN Rp50.000, NN Rp50.000. Untuk pengumuman yang lain, akan diadakan pemberkatan nikah pada tanggal 28 Desember 2022, yaitu Saudara Rai Mikael Lano Kasikawa dan Saudari Maria Putri Fransina Ufi. Saya persilakan berdiri untuk kedua calon mempelai. Silakan masuk karena yang di dalam nggak lihat.
nikah tanggal 28 Desember 2022. Jika ini adalah pemohon pertama, jika ada yang keberatan dengan calon suami istri ini, mohon ajukan keberatan kepada MPH paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan nikah. Ya, saya persilakan kembali. Dan juga pengumuman untuk jemaat yang belum menyelesaikan kontribusi untuk Natal, saya persilakan untuk menghubungi bendahara atau saudara Lusias. Demikian waktu jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, dipersilakan berdiri. Kita akan kembali diutus ke dalam ruang pemutusan. Karena itu, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita akan berbicara dari Kidung Jemaat 127 bersatu dan dua. Kadang doa itu rumah. Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Nyanyian akhir dari Kidung Jemaat 120 bersatu. Ayo siarkan dulu. Oh,
penyampaian firman dan presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.